Oke, Ta. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kalau dari saya sih Pak itu ya lebih ke seperti tahap interviewnya sih Pak. Hmm. Bagaimana sih Pak supaya HR atau user itu tertarik melihat kita ketika melakukan sebuah interview gitu. Oke, tertarik pada saat interview. Ini HR sama user ya, berarti dua-duanya ya. Iya benar Pak. Oke, jadi gini. Interview HR sama user pada dasarnya adalah dua interview yang berbeda. Oke, HR akan coba menggali terkait dengan personality kamu gitu ya, yang akan dicocokkan dengan apakah orang dengan personality semacam kamu ini cocok untuk posisi itu. Ya entah dari sikapnya, sifatnya, pengetahuan dia, bagaimana cara dia merespon suatu hal dan lain-lain lah. Makanya di sana karena untuk nebak orang itu nggak bisa kayak tatap muka langsung, kita nebak dari fisiknya sehingga ada alat-alat tes psikologi yang akhirnya di situ di mana alat-alat tersebut sudah dirancang untuk mengetahui atau mengukur sesuatu yang ada di kamu agar nanti rekruter itu dia yakin dari CV yang udah berhasil di screening, kemudian dari hasil tes, akhirnya dia yakin bahwa ini anak cocok nih dengan budaya kerjanya, dengan ya semua itulah untuk posisi itu, sehingga dia akan diusulkan ke tahap selanjutnya ke si user. Nah, interview user sendiri berbeda dengan interview HR. Di sini kamu akan lebih banyak ya ditanyai terkait dengan kesiapan kamu untuk menjadi bagian dari tim si user ini. Bapak atau ibu user ini bisa sebagai atasan kamu langsung atau atasan kamu tidak langsung. Di sana akan banyak pertanyaan yang sifatnya teknis, yang sifatnya pengen tahu. Kamu tuh gini, aku udah punya tim, aku punya existing tim, aku udah ada tugas tanggung jawabnya pembagiannya masing-masing. Kamu tuh cocok nggak sih untuk posisi ini? Kamu bisa berbaur nggak dengan tim yang ada? Bisa mengikuti kecepatan kerjanya nggak? Sejauh ini kamu punya pengetahuan dan pengalaman apa? Udah bisa ini itu belum? Kalau aku ajarin bisa cepet nangkep nggak? Bisa dan lain-lain lah. Jadi kecocokan dengan user hubungannya sama hal-hal yang teknis. Memang HR sama user ini dua interview yang berbeda walaupun terkadang ada pertanyaan yang irisan gitu. Di HR udah ditanya, di user ditanya lagi. Itu dulu yang pertama. Yang nomor dua, inti dari interview itu adalah untuk mengukur tiga hal. Pertama itu adalah mengetahui, kedua itu melengkapi, yang ketiga itu mengkoreksi. Artinya apa? Mengetahui apa? Mengetahui hal-hal informasi penting soal kamu yang di tahap sebelumnya belum kita peroleh. Di CV nggak ada, di psikotes belum terukur, waktu interview ternyata itu adalah informasi baru dan penting. Sehingga terkadang kalau ada interview HR, terkadang ada HR yang dia sambil membuat catatan sambil menulis. Nah, itu gitu bisa itu terkait dengan memperoleh atau mengetahui info yang baru. Yang nomor dua adalah melengkapi. Melengkapi apa? Ya melengkapi informasi penting soal kamu yang mungkin sebelumnya udah kita peroleh tapi belum selengkap itu. Jadi lebih dalam gitu. Itu adalah yang poin nomor dua. Yang nomor tiga adalah mengkoreksi. Mengkoreksi itu mungkin dari tahap-tahap awal sampai dengan interview HR tersebut, kita udah ngambil kesimpulan awal ya, kamu tuh begini, begini, begini. Ternyata salah. Ternyata yang lebih benar tuh kamu lebih cocok begini daripada begini dan lain-lain. Tiga hal ini yang nanti akan dilakukan juga gitu ya sama user gitu. Karena kan HR juga udah memperoleh memberikan informasinya ke user, user udah dapat, beliau juga akan coba tuh gitu. Kalau HR lebih cenderung ke personality, kalau user lebih ke kemampuan kesiapan teknisnya dia. Ada nggak informasi baru yang kita peroleh? Ada nggak yang harus kita perdalam? Ternyata dia tidak cuma bisa pakai software ini, tapi software ini itu. Atau dengan software ini itu ternyata dia levelnya udah sampai sejauh ini dan lain-lain. Atau mungkin ada yang penilaiannya HR salah sama user dikoreksi. Dia tuh orangnya gini loh, tapi gini dan lain-lain gitu ya. Itu adalah poin nomor dua. Itu akan dilakukan semua itu di perusahaan manapun intinya tiga hal ini. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kamu. Gimana caranya agar kita bisa gitu ya melewati proses tahapan tersebut? Ya, jelas. Kamu nomor satu adalah harus yakin dulu bahwa interview itu adalah proses sharing, transfer informasi. Berarti di situ ada semua unsur komunikasi. Silahkan kamu nanti pelajari dulu biar tahu unsur komunikasi itu apa aja. Ada pembicara, ada pendengar, ada media, ada informasinya, ada feedback, ada noise-nya gitu-gitu ya. Tapi di sini
poin yang penting gitu ya, yang harus kamu siapkan, khususnya bagi orang-orang yang belum terbiasa menghadapi suatu interview, maka ada 2 poin yang biasanya ini adalah penyebab dari rasa gugup atau rasa ngeblank atau rasa nggak pede pada saat berbicara, yaitu informasi dan media. Jadi informasi media ini adalah kebiasaan dia untuk berkomunikasi, berbicara. Dia belum terbiasa gitu untuk interview. Media penyampaiannya itu secara lisan itu. Yang kedua adalah informasinya. Informasi ini adalah segala info yang nanti akan dikeluarkan gitu ya dari isi kepala kandidat ke rekruter atau sebaliknya gitu. Lalu bagaimana agar menarik? Nah, ingat tadi aku bilang bahwa interview itu adalah proses transfer informasi. Kita sebagai seorang pencari kerja harus yakin setiap kata atau kalimat yang muncul dari mulut kita tidak hanya yang jujur saja. Memang harus jujur, betul. Tapi kita harus paham bahwa yang kita sampaikan ini tuh di situ tuh adalah marketing statement kita. Tidak hanya jujur tapi harus menarik gitu. Jadi setiap yang disampaikan itu pendengar itu harus menarik dan tertarik untuk apa? Bertahan tanya lebih jauh, lebih dalam, lebih lama, semacam itu. Lalu apa yang harus disiapkan di interview itu gitu ya? Aku masuk ke poin pertanyaan kamu. Gimana agar menarik? Nomor 1, pastikan kamu siap dari sebelum, saat, dan setelah interview. Jadi sebelum, saat, dan setelah interview ini, kamu benar-benar siap gitu. Persiapan ini macam-macam ya. Nomor 1, nyiapin materinya. Materi itu apa aja? Baca ulang CV-mu, baca ulang lokernya, 3, riset soal posisi yang kamu lamar. Kamu lamar sebagai sekretaris, browsing aja dulu. Tugas, tanggung jawab, wewenang, kualifikasi sekretaris itu apa gitu ya. Kemudian riset soal perusahaan. Di mana risetnya? Baca websitenya, cek official sosmednya, lihat orang-orang yang kerja di sana yang mungkin bisa kamu temukan ada di LinkedIn gitu. Jadi pertama adalah baca ulang soal CV, baca ulang soal loker, cari tahu riset soal posisi yang kamu lamar. Yang keempat, cari tahu soal perusahaan itu. Kalau kamu pengen lebih lengkap lagi, nomor 5 adalah riset soal opini publik gitu. Jadi ibaratnya kesannya tuh gimana gitu. Barangkali mungkin ada hal-hal yang oke, di interview aku nggak usah nyinggung ke arah sana deh, nggak usah ngobrol ke arah sana deh gitu. Jadi kesiapan dari sisi itunya. Oke. Nah, selain dari sisi materinya, karena namanya interview itu adalah rangkaian proses ya, sebelum kamu pastikan interview itu teknis non teknisnya tuh harus kamu siapkan selain materi gitu kan. Kita lihat juga sebelum interview itu kamu harus ngelakuin apa selain materi tadi, kamu juga harus menyiapkan perangkatnya gitu ya. Gitu. Perangkat ini mungkin bukan sesuatu hal yang mutlak, tapi interview kan bisa online atau offline. Nah, kesiapan kamu pada saat menghadiri interview online atau offline kan ada yang sama, ada yang beda. Ada di online, ada di offline, atau sebaliknya. Pastikan itu semua. Itu kebanyakan akan berhubungan dengan teknik komunikasi verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal itu apa? Mulai dari ini, segala bentuk kata, huruf yang muncul suara gitu ya, dari mulut gitu. Itu lebih ke sisi verbalnya. Gimana non-verbalnya gitu? Ya dari sisi caramu berpakaian, bersikap, postur, gesture, eye contact gitu-gitu. Siapkan dulu, harus paham sebelum, saat, dan setelah tuh harus ngapain. Kayak gitu. Itu harus disiapkan dulu. Pokoknya poin nomor 1 adalah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebelum, saat, dan setelah. Itu secara umum. Nomor 2 adalah aku akan fokus ke saat interview. Saat interview, pastikan kamu melakukan active listening. Active listening ini adalah ya, kamu sadar bahwa setiap pertanyaan yang ada tidak hanya menyampaikan secara jujur, tapi kamu mempromosikan diri. Tonjolkan hal-hal yang mungkin banyak orang punya pengalaman kayak aku, tapi gak semua orang pernah ini. Risetnya nanti silahkan riset namanya unique value proposition. Mungkin banyak orang yang pernah jadi sales manager, tapi nggak semua sales manager pernah kayak saya gini loh. Mungkin banyak orang lulusan hukum, tapi mungkin sarjana hukum nggak kayak saya gini loh gitu.
Tunjukkan itu, fokuskan ke sana, lakukan active listening agar setiap rangkaian pertanyaan dari awal sampai akhir ini ya bisa tersampaikan dengan baik gitu. Nah, setelah itu yang itu kan nomor 2 ya. Yang nomor 3 adalah lihat kondisi kamu sekarang sebagai apa. Maksudnya gini, kalau kamu seorang fresh graduate, yang harus kamu lakukan adalah menyampaikan keseimbangan antara hal akademis dan non akademis gitu. Jadi seolah-olah kamu bilang ini loh prestasi akademis saya, tapi selain punya prestasi akademis saya, ini loh prestasi non akademis saya. Ini potensi akademis saya loh. Ini selain punya potensi semacam ini loh potensi non akademis saya gitu. Jadi keseimbangan. Tapi misalkan Ageta tuh statusnya adalah orang yang sudah punya pengalaman kerja, maka dalam rangkaian interview ini pastikan ya bagian CV kan ada banyak tuh ya, ada info pribadi, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, kepanitiaan dan lain-lain itu pastikan di dalam lingkup ya, di dalam lingkup interview ini kamu menyadari bahwa setiap pertanyaan yang dikeluarkan atau dari HR atau user pada dasarnya itu nanyain apa yang ada di CV. Gitu. Silahkan perkenalkan diri Anda. Itu seolah-olah nanyain tolong dong jelasin soal about me kamu, soal summary kamu. Apa yang membuat Anda adalah kandidat yang terbaik untuk perusahaan ini? Tonjolkan pengalaman kerja, pendidikan, dan skill kamu. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Sampaikan kelebihan itu adalah soal skill, kekuranganmu sampaikan terkait dengan mungkin kendalamu dalam mencari skill, akhirnya kamu sampaikan tindakan apa yang kamu lakukan, akhirnya skill tersebut diperoleh gitu. Jadi ibaratnya tuh contoh-contohnya tuh udah banyak di internet. Kamu harus familiar dengan pertanyaan yang biasa muncul di interview gitu. Oke, itu dulu. Pertanyaan apa sih yang biasa muncul di interview kayak gitu. Dari ini baru 3 poin tadi ya. Yang pertama adalah pastikan kamu sudah paham dulu rangkaian kegiatan sebelum, saat, dan setelah interview. Karena untuk mengimpress seseorang interviewer gitu, tidak hanya saat interview, pasca interview juga. Terima kasih Bapak atau Ibu, dan lain-lain gitu ya. Gitu. Jadi nomor 1 tadi itu. Yang kedua, kamu paham bahwa status kamu itu sekarang sebagai apa gitu. Statusmu sebagai orang punya pengalaman kerja atau fresh graduate. Fresh graduate tonjolkan keseimbangan antara akademis dan non akademis. Kalau kamu orang yang punya pengalaman kerja, di porsi interview itu kamu harus banyak menyampaikan isi CV gitu ya. Karena apa? Isi CV itu bagi orang yang sudah punya pengalaman kerja, silahkan ditonjolkan kamu sebagai orang yang menonjolkan tadi unique value proposition itu. Nah, yang nomor 3 tadi adalah terkait dengan informasi yang ditanyai selama proses interview. Kamu harus paham dulu bahwa itu intinya adalah menanyai bagian CV. Gitu dulu. Itu terkait cara mengimpresnya. Gitu. Terus apalagi nih tipsnya yang bisa kamu lakukan untuk bikin mereka kayak wow gitu. Jangan ragu memunculkan angka. Oke. Aku nanya deh, Agita tuh udah punya pengalaman kerja belum ya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, gini. Tips yang nomor 4 adalah jangan ragu memunculkan angka tuh kayak gini. Interview ini kan rangkaian pertanyaan. Di situ kadang kita harus ditanyai kayak kamu di kerjaan sebelumnya tanggung jawabnya ngapain aja gitu. Misalkan contohnya kayak gitu. Nah, coba Kak kita peka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa sisipkan angka sebagai suatu ukuran tanggung jawab gitu. Kenapa? Karena di interview itu yang kita pengen tahu itu tidak hanya definisi umum, tapi orang yang sudah punya pengalaman kerja di interview itu harus menonjolkan 3 hal. 1, tanggung jawab yang sudah pernah dia pegang. Nomor 2, prestasi yang sudah pernah dia peroleh selama menjabat itu. Dan yang nomor 3, skill apa yang kamu peroleh setelah kamu bekerja di sana.
Tiga hal ini tuh nanti yang akan muncul di dalam rangkaian interview dari pertanyaan awal sampai akhir. Nah, kalau ditanya soal silahkan jelaskan soal ini, apa kelebihan dan kekurangan, apa ini, atau bisa gambarkan nggak hal-hal tersulit kamu, hal terberat kamu, tantangan kamu sejauh ini, apapun itu. Pokoknya pertanyaan semacam apapun, kalau kamu memunculkan contoh atau kondisi tertentu, silahkan jangan ragu memunculkan angka. Contoh, kamu pernah kerja sebagai seorang sales baju gitu ya. Jangan menyampaikan tugasmu ngapain waktu jadi sales baju. Saya menjual baju ke calon konsumen. Kan nggak menarik gitu. Silahkan sampaikan saja. Saya waktu itu sampaikan aja. Jadi misalkan saya menjual baju dengan 10 brand yang berbeda di mana gitu, sampaikan. Secara online dan offline. Atau misalkan saya memimpin penjualan baju di 10 outlet yang tersebar di Jabodetabek gitu. Atau saya memimpin 2 orang supervisor dan 10 orang sales untuk menawarkan produk ibu dan anak gitu. Sampaikan angka-angka kayak begitu. Saya bertanggung jawab untuk pencapaian target penjualan minimal sekian pieces produk ini per ini dengan total omset minimal senilai sekian miliar gitu misalkan. Pokoknya sampaikan angka aja gitu. Nah, untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja gitu ya, jangan lupa ini untuk mengimpress lagi ya, tugas dan tanggung jawab ini kamu tuh punya fungsi jabatan tuh struktural dan fungsional. Mungkin gini ya, biar nggak bingung aku kasih ilustrasi aja deh. Semoga aku share screen muncul ya. Nih, apakah udah muncul? Oke ya, aku persingkat yang dari tadi aku omongin, mungkin kamunya bingung, aku tunjukkan di sini. Orang yang sudah punya pengalaman kerja, silahkan berfokuslah pada 3 hal, yaitu ya pengalaman pendidikan, yang kedua itu adalah pengalaman kerjanya, yang ketiga itu adalah pengalaman pelatihan atau training. Ketiga hal ini kamu kumpulkan ke tengah sini, menunjukkan skill gitu. Kayak gini nih, aku paling gampang nih gambarnya gini aja deh. Nah, gitu. Jadi orang yang sudah punya pengalaman kerja, tonjolkan. Dari pengalaman kerjanya, dia menghasilkan skill apa. Dari pengalaman pendidikan, dia punya skill apa. Dari pengalaman pelatihan ya, terus dari pengalaman pendidikan, dia punya skill apa. Jadi panah ini namanya, ini adalah skill yang dihasilkan. Gitu. Selain skill, yang lain adalah prestasi. Selama menempuh pendidikan ini, kamu punya prestasi apa yang menghasilkan skill apa gitu. Dari pengalaman kerja kamu punya prestasi apa, dari pengalaman pendidikan kamu punya prestasi apa gitu. Intinya cuma ngubung-hubungin aja. Kamu harus, yang biar menarik tuh, kamu harus menonjolkan tanggung jawab, skill, dan achievement. Itu dulu. Kalau hal-hal yang sifatnya pertanyaan umum kan kamu bisa pelajari online gitu ya. Apa tugas dan tanggung jawab, apa ini itu gitu. Tapi kamu harus paham bahwa di dalam obrolanmu tuh tanggung jawab kamu tuh silahkan munculkan angka yang bedain kamu sama yang lain. Misal jabatan kamu itu sebagai seorang apa misalkan ya, operation manager. Nah, tonjolkan fungsimu sebagai orang operation apa, fungsi manajerialmu apa. Jadi ada fungsi struktural dan fungsionalnya gitu. Jadi misalkan nih interview posisi kamu ngelamar sebagai seorang manajer operasional. Selama tanya jawab, yang kamu tonjolkan itu sisi operasionalnya aja. Kamu kurang menonjolkan bahwa kamu tuh cocok di level manajerial gitu. Paham nggak? Jadi kan kurang menarik. Padahal pengalaman kemarin kamu tuh sebagai manajer operasional. Ingat ya, jabatan itu ada struktural, ada fungsional. Strukturalnya itu adalah manajernya, fungsionalmu sebagai bagian operasi gitu.
Nah, untuk biar kelihatan lebih menarik adalah tonjolkan ini di dalam obrolan itu, disisip-sisipkan. Kayak gitu. Jangan cuma menunjukkan dari sisi apa misalkan ya dari sisi operationnya aja atau misal kamu sales supervisor kamu kebanyakan ngomongin soal sales fungsimu sebagai fungsi kontrolmu kemarin sebagai seorang supervisor gak banyak disebut gitu. Oke, ini aku bikin blank lagi. Kita bikin catatan ya dari yang aku sampaikan tadi. Poin nomor 1 baca ya, kita notes dulu ya gitu. Poin nomor 1 pahami terkait dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Ini dulu kamu pahami. Yang nomor 2 gitu pelajari terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Oke. Yang nomor 3 pelajari kegiatan sebelum, saat, dan sesudah interview. Ngapain aja? Oke. Nomor 4, riset. Riset ini apa yang diriset, apa yang dibaca. Tadi aku bilang nomor 1 adalah baca ulang CV. Nomor 2 baca ulang info locker. Yang nomor 3 riset soal perusahaan. Perusahaan ini jadi 2 dari websitenya dan dari sosmednya. Yang nomor 4 riset soal jabatan. Gitu. Yang nomor 5 riset soal opini publik. Kelima ini nanti kamu gunakan untuk menyusun istilahnya namanya unique value proposition. Gitu. Oke. Itu notes nomor 4 yang harus dilakukan. Terus yang nomor 5, kalau kamu orang yang sudah punya pengalaman kerja, ya, jangan lupa untuk menonjolkan dari 3 sisi. Pertama, tonjolkan tanggung jawab yang pernah kamu pegang. Yang nomor 2 adalah achievement atau pencapaian yang kamu peroleh selama menjabat di situ. Yang nomor 3 adalah setelah bekerja di sana, kamu punya skill apa? Gitu. Baik terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan achievement, terkait dengan skill yang diperoleh. Untuk menjelaskan ini, jangan malu untuk memunculkan angka. Oke, intinya 5 ini dulu intinya. Oke, nah setelah 5 ini, yang paling penting kamu harus pahami adalah ini ya. Ini kan ada tanggung jawab, kemudian ini ada achievement sama skill. Aku sekarang mau bahas poin nomor 5 ini dulu ya. Aku bahas poin nomor 5 ini. Aku scroll dulu. Nah, poin nomor 5 ini aku bahas sendiri ya. Satu-satu nih. Yang pertama, terkait dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini disesuaikan dengan tadi jabatan. Di jabatan itu, di posisi itu ada secara struktural dan ada secara fungsional. Jangan lupa pada saat di interview menjelaskan pengalamanmu sebelumnya, ada levelnya. Mungkin kalau staff oke lah operasi dari sisi fungsinya nggak apa-apa.
nggak banyak ngomongin strukturmu sebagai seorang staff. Paling nanti kamu menyampaikannya hanya sisi bikin laporan ini itu diberikan ke atasan seberapa sering, yang harian, mingguan, bulanan apa. Tapi kalau levelnya udah kayak supervisor manajerial gitu, jangan lupa gitu ya, setiap jabatan itu ada unsur ininya, ada strukturalnya, ada fungsionalnya. Ini terkait dengan tanggung jawab. Oke. Yang selanjutnya terkait dengan poin nomor 2 adalah achievement gitu ya. Achievement itu pencapaian. Achievement ini ada 2 yang bisa kamu tonjolkan. Pertama adalah cari titik-titik puncak dalam suatu periode. Misal kamu kerja di sana tuh selama setahun, di mana nih best performance-mu gitu? Apa yang jadi best di sana gitu? Misalkan ibarat jari gini, cari titik tertingginya. Nah, gitu. Dan ingat, titik tertinggi itu nggak harus tunggal gitu. Karena dibandingkannya tidak cuma kamu di bulan ini dan sebelumnya, mungkin kamu dibandingin dengan karyawan yang lain gitu. Jadi achievement ini bisa titik tertinggi dalam suatu periode atau gabungan dari semua pencapaian, stack-nya. Jadi kamu bisa menyampaikan misalkan the best sales di bulan September, atau kamu achievement itu langsung dalam satu periode. Mampu menjual produk ini sebanyak sekian pieces selama 2022 gitu. Itu achievement tuh misalkan kayak gitu. Jadi total aja. Jadi achievement itu bisa titik tertingginya, bisa totalnya gitu. Oke, sama. Nomor 2 itu terkait itu, dan nomor 3 ini adalah bagian skill. Ya, sekarang poin nomor 5 ini aku bahas soal skill. Nah, skill itu nih aku jelasin di sini. Skill yang bisa kamu jelaskan selama kamu menjawab interview, kamu harus sadar ini dulu. Skill itu dibagi jadi 2. Ada hard skill atau technical gitu ya, technical skill, ada soft skill. Oke. Okay? Hard skill itu dibagi jadi 3. Hard skill dibagi jadi 3. Ada yang namanya industry knowledge, pengetahuan industri, pengetahuan sektoral, pengetahuan bidang kamu gitu. Sales and marketing, QA, QC, business development, banking and finance gitu-gitu, atau nama-nama mata kuliahnya. Terus misalkan nomor 2 adalah tools gitu. Tools yang kamu kuasai. Oke, okay? Tools. Yang nomor 3 adalah bahasa atau language. Jadi technical skill itu dibagi jadi industry knowledge, tools, sama kemampuan bahasa. Nah, tools itu dibagi jadi 2. Bisa hardware, bisa software. Gitu. Oke. Hardware atau software ini yang kamu sampaikan pada saat interview bisa pakai 2 cara. Pertama, sebut namanya, nama hardware atau nama softwarenya. Yang kedua, sebut kegiatannya. Kamu mau bilang kayak Adobe Premiere, Adobe Photoshop, gitu-gitu, Canva, boleh. Atau kamu jemput di situ kegiatannya. Saya melakukan foto editing dengan menggunakan ini, gitu. Boleh, gitu. Karena itu merupakan kamu nonjolin bagian skill. Oke? Gitu. Ini luas soalnya ya, kalau biar menarik gimana gitu. Tapi nanti sambil jalan ini kayak ngalir aja kok gitu. Kalau teorinya ya banyak banget gitu. Yang biar bisa menarik gitu. Gitu ya. Ini terkait dengan skill. Nah, ini adalah semua hal mulai dari ini ya, komunikasi verbal dan nonverbal. Terus habis itu di sini kamu tahu terkait dengan pertanyaan yang paling sering muncul. Kemudian nomor 3, kamu paham soal rangkaian kegiatan sebelum, saat, dan setelah, entah itu hubungannya teknikal atau non teknis gitu. Kemudian sudah melakukan riset soal yang harus kamu siapkan kayak gitu. Dan nomor kelima ini adalah kalau orang udah punya pengalaman kerja, tonjolkan ini gitu. Nah, 5 hal ini harus didasari dengan kesadaran kamu bahwa yang namanya interview itu gitu ya. Interview itu harus yang jujur. Yang nomor 2, interview itu harus yang apa? Ya tadi, menjual kemampuan diri, menjual diri gitu.
Jadi jujur saja tidak cukup, harus disampaikan dengan cara yang menarik. Kayak gitu. Oke. Yang nomor 3 yang harus kamu sadari, interview itu ya tadi fungsinya tuh ada 3 tadi. Memperoleh hal baru, melengkapi yang sudah ada, dan mengoreksi kalau ada yang salah gitu ya. Yang nomor 4, kamu lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak, misalkan kamu enggak lolos ke tahap selanjutnya atau lolos, pertimbangannya tuh bukan pertimbangan tunggal di interview itu, tapi kamu akan dicocokkan dari sisi CV, psikotes, interview HR, bisa ya gitu. Jadi ini bukan pertimbangan tunggal. Nomor 5, kamu bukan kandidat tunggal. Nah, ini adalah kesadaran-kesadaran yang harus kamu miliki gitu pada saat kamu belajar 5 hal ini. Jadi biar kamu tuh persiapannya nggak dadakan gitu ya. Ada yang bisa kamu cicil duluan, kamu pelajari duluan bahkan sebelum ada panggilan tes. Kayak gitu. Nah, ini adalah gimana caranya biar menarik gitu. Menarik kan dari semua hal. Komunikasi nonverbal, caramu berpakaian, cara online sama offline. Oh, kalau offline harus kasih parfum, kasih ini itu ya. Kamu udah paham lah ya. Begitu-begitu gitu. Cuman yang pengen aku tonjolin banget apa ya, ini poin nomor 4 dan poin nomor 5 gitu. Karena kebanyakan yang lupanya tuh di sini. Riset dan menyadari menjabarkan skill adalah hal-hal yang mayoritas bisa dipelajari bahkan kamu belum ada panggilan tes gitu. Riset soal CV kan yang kamu tulis di CV adalah yang kamu lakuin gitu kan. Riset dulu, baca ulang CV-mu biar kamu ingat, oh aku dulu gini gitu gitu. Riset soal apa lagi misalkan di sini, CV tadi. Riset soal posisi, kamu kan sebelum lamar kerja udah ada target, aku pengen lamar kerja untuk profesi A B C D E, kan kamu bisa riset dulu ya kan. Profesi A, tugas tanggung jawab wewenangnya apa gitu, cari tahu soal profesi tersebut, kan nggak harus kamu udah ada panggilan gitu. Nah, itu poin nomor 4, nomor 5 ini adalah hal-hal yang bisa kamu siapkan dulu. Tinggal nanti kalau ada panggilan, ya, tinggal mempelajari yang kamu belum. Jangan sampai ada panggilan tes, kamu belajar dari awal, pertanyaan yang biasa muncul saat interview, ya telat gitu. Mungkin kamu bisa lolos, tapi nggak optimal. Jadi kalau ada panggilan, mending itu kamu pelajari untuk riset soal perusahaannya, website, sosmed, dan reputasinya. Udah, kayak gitu. Nah, ini adalah hal-hal ya yang bisa kamu gunakan untuk terlihat lebih stand out, lebih menarik gitu di mata recruiter gitu. Mungkin kayaknya kompleks ya aku ceritanya ya. Iya, karena aku tahu kamu udah punya pengalaman kerja. Tadi kamu bilang kalau aku cuma ngasih kamu harus pakainya begini, jawabannya gini, itu kayak aku memperlakukan kamu sebagai seorang fresh grade gitu. Orang sudah punya pengalaman kerja lebih fokus ke riset dan memahami gimana caranya menonjolkan skill dia gitu. Karena skill isinya menonjolkan dia 3 hal tadi: tanggung jawab, prestasi, dan skill yang diperoleh setelah bekerja di sana. Itu dilatih. Balik lagi tadi namanya interview itu komunikasi. Itulah kenapa di sini ada verbal dan non verbal dikuatin. Kamu belajar cuma baca terus memperkaya otak. Tapi itu baru 50%. Komunikasinya kan lewat mulut. Jadi kamu harus praktek ngomong. Praktek ngomong, melatih mulut, praktek baca riset, melatih otak. Jangan sampai kamu banyak baca-baca, nonton konten, nonton video ini itu, inimu kaya, mulutmu kurang terlatih. Jadi takutnya waktu interview, mulut tidak bisa mengikuti kecepatan otak. Aku tahu mau ngomong apa, tapi kok belibet ya di mulut ya, nyusunya bingung gitu. Tapi kalau mulut juga dilatih, mulutnya dilatih, otaknya nggak dilatih, seolah-olah interview lancar. Padahal yang disampaikan ilmunya dangkal. Aku perasaan interview pertanyaan bisa aja deh, kok nggak lolos ya? Ya ternyata salah gitu. Ditanya apa kurang dalam atau poinnya bukan itu gitu. Mulut dilatih, otak dilatih biar kalau interview natural, nggak kayak ngehafalin, nggak kayak orang yang tidak punya pengalaman. Jadi perkaya isi di sini dan praktekkan, tingkatkan jam terbang untuk berkomunikasi.
dengan cara itu secara konsisten, pasti kamu akan lebih menarik gitu. Semoga jawabannya bisa ketangkap ya di sini ya poin-poinnya ya.